Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami boleh berkumpul bersama, memuji, memuliakan Tuhan. Mengingat kembali karya Kristus yang terbesar dalam hidup kami. Kasih Kristus yang paling besar yang dinyatakan dalam hidup kami, yaitu pengorbanan Kristus bagi kami. Bukan hanya pemeliharaan Tuhan, tetapi juga keselamatan yang Tuhan berikan melalui Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah malam hari ini kembali kami diingatkan akan kasih itu yang kembali akan menghangatkan kerohanian kami, yang kembali mendorong kami untuk menjadi murid Kristus yang setia dan terus bertumbuh. Oleh karena salib Kristuslah sumber kekuatan kami. Terima kasih, kami serahkan pemberitaan firman malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Saudara, malam hari ini kita masuk dalam satu tema Jumat Agung, yaitu bilur yang menyembuhkan. Nah saudara, sebelum saya masuk ke dalam pembacaan ayat kita dan pemberitaan firman, saudara, ada sebuah kisah tentang seorang anak kecil yang merasa malu karena ibunya itu punya tangan yang sangat jelek, saudara, sangat buruk. Ada penuh bekas luka dan kulit yang terkelupas itu saudara, warnanya belang-belang. Dan bukan hanya di tangan, sebenarnya juga di leher dan di bagian dada dan punggung dari ibu ini. Sehingga setiap kali ibunya ini ke sekolah jemput anaknya, ia selalu minta pakai sarung tangan ya, supaya tidak diejek teman-temannya karena dia malu tangan ibunya itu buruk gitu ya, atau jelek. Sampai satu kali dia tidak tahan lagi dan dia bertanya kepada mamahnya ini. "Ma, kenapa tanganmu itu kok jelek kayak gitu sih? Tangan mama-mama lain tuh mulus-mulus gitu ya. Tanganmu kok jelek?" Lalu ibunya tersenyum dan bercerita bahwa dulu saat dia masih bayi, rumah kita terbakar dan ibu menerjang api untuk menarikmu dari ranjang. Langit-langit atau plafon yang terbakar itu jatuh menimpa tangan ibu yang sedang mendekap kamu gitu ya. Ibu tidak mempedulikan rasa sakit itu. Sekalipun ibu bisa merasakan bagaimana tangan itu terasa panas dan kulitnya itu meleleh saudara, karena api. Tapi dia tidak mempedulikannya asalkan kamu selamat. Saudara, itu mendengar itu sang anak menangis. Dan tangan yang tadinya ia anggap menjijikan dan tidak mau orang lain melihatnya, kini ia melihatnya sebagai bukti cinta kasih yang paling indah. Dan ia tidak pernah lagi meminta ibunya menutupi tangannya dengan sarung tangan. Namun dengan bangga ia menceritakan kisah tangan yang buruk itu menyelamatkan hidupnya pada teman-temannya setiap kali temannya bertanya. Saudara, apa yang saya ceritakan ini adalah kisah nyata saudara ya, dari seorang bernama Angel Fiorini, seorang ibu saudara ya, yang pada Oktober 2016 rumahnya terbakar dan dia bersama 3 anaknya yang masih kecil. Dan Roselyn ini anaknya yang paling kecil berusia 17 bulan saat itu saudara. Dan ayahnya sedang bekerja di luar kota saudara. Rumahnya terbakar dan anaknya yang paling kecil ini tentu tidak ingat apa yang terjadi. Makanya dia bertanya gitu ya. Dan dia sangat kecewa kenapa ibunya ini seperti jelek gitu ya. Di seluruh dagu dan bahkan tangannya. Saudara, ia tidak ingat kejadian itu. Dan sebagian tubuh sang ibu terbakar oleh api dan menimbulkan bekas yang tidak bisa hilang. Nah, ini waktu selesai dioperasi saudara ya. Sekujur tubuh dan tangannya itu luka bakar yang sangat parah. Nah saudara, ini rumahnya saudara betul-betul hangus, hancur. Tapi dia senang ya, meskipun dia terluka, dia berhasil menyelamatkan 3 orang anaknya saudara ya. Usia 17 bulan, 2 tahun dan 7 tahun. Sendirian saudara ya, mengeluarkan anaknya dari kobaran api. Saudara, hari ini kita memasuki, nah ini saudara ya, Angel Fiorini tidak terlalu kelihatan ya, tapi ada banyak bekas luka di tubuhnya, sudah luka bakar. Nah saudara, hari ini kita memasuki Jumat Agung, kisah yang banyak orang memandangnya sebagai cerita sejarah yang begitu mengerikan. Sehingga tidak heran banyak orang malu atau mungkin tidak ingin membicarakannya.
Ini terlalu mengerikan. Atau merasa kisah itu hanyalah sejarah yang tidak ada hubungannya dengan saya. Sehingga tidak seperti perubahan Roselyn tadi saudara ya. Yang kini dia sekarang dengan bangga, ayo asking me, tanya saya gitu ya. Kenapa tangan ibu saya itu seperti itu? Karena dia sangat ingin teman-temannya tahu bagaimana tangan itu menyelamatkan dia. Saudara, mungkin hari ini tidak seperti itu kita memandang salib Kristus. Banyak orang yang mungkin merasa kisah Kristus itu tidak ada hubungannya dengan saya hari ini. Kisah tentang tangan dan kaki yang berlubang paku itu saudara. Sehingga menimbulkan bekas lubang sampai bahkan Thomas, muridnya, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit pun bekas lubang itu masih ada dan Thomas menusukkannya saudara. Untuk menunjukkan bukti bahwa ini Yesus yang tangannya tertembus paku itu. Kisah perut yang berlubang bekas tusukan tombak. Kisah kepala yang penuh lubang tusukan mahkota duri. Kisah tubuh yang penuh luka bekas cambukan tajam yang mengoyak daging dan seluruh tubuh Yesus. Saya meyakini saudara ya, mungkin ada yang mungkin berpendapat berbeda, bahwa sebagaimana tubuh kebangkitan Yesus itu masih ada bekas lubang paku ketika diperiksa oleh Thomas sehingga ia mencucukkan jarinya ke bekas luka itu. Maka Kristus pun masih memiliki bekas luka-luka itu saudara ya, yang disebut sebagai bilur itu. Luka-luka yang dialami Kristus, yang ia terima ketika ia menanggung dosa kita. Yang setiap kali kita berjumpa dengannya atau nanti kita berjumpa dengan Kristus, bekas luka itu akan selalu ada di diri Kristus. Luka menganga yang terbuka, yang dalam dan memanjang yang Alkitab kita sebut itu sebagai bilur. Jadi jangan salah saudara, bilur itu bukan cairan yang keluar dari luka. Tetapi bilur itu adalah luka itu sendiri yang begitu dalam dan menganga. Sehingga ketika sembuh pun itu masih menimbulkan bekas yang kalau dipegang itu sudah akan agak timbul sedikit rasa kasar dan kemudian itu berbeda warnanya dengan kulit yang ada di sekitarnya. Biasanya kalau ibu-ibu operasi sesar itu ada bekasnya saudara ya, meskipun katanya sekarang canggih bisa hilang. Saudara. Tapi luka ini atau bekas luka ini akan ada. Dan seperti bekas luka operasi itu saudara, namun bekas luka atau bilur itu adalah tanda kasih dan cinta Yesus Kristus pada kita orang berdosa. Kalau ibu-ibu itu tanda cinta kasih pada anaknya, saudara. Bekas luka bilur itu adalah sebuah kisah cinta seorang pribadi bernama Yesus yang juga adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, pertanyaannya saudara, mengapa Tuhan Yesus bisa mengalami hal yang demikian menyakitkan dan rela dia melakukannya? Nah, di momen Jumat Agung ini kita kembali akan mendengar kisahnya meskipun kita berulang kali mendengar kisah ini. Mari kita baca kembali bagian Alkitab yang terambil dari Yesaya 53 ayat 1 sampai 12 dan kita akan baca secara bergantian yang menggambarkan kisah cinta kasih Tuhan Yesus dan mengapa ia harus mengalami peristiwa menyakitkan tersebut. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara silahkan baca yang genap. Nah saudara, ayat yang saya ambil ini dari TB2 dan cukup banyak saudara ya perbaikan yang dilakukan TB2 sehingga akan terasa agak janggal kalau saudara pakai bacaan TB1 saudara ya. Jadi ada perbaikan yang menurut saya cukup baik namun bisa membingungkan kita saudara ya. Nah saudara silahkan ikut di layar atau kalau saudara punya TB2 saudara bisa ikutin di TB2. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan itu dinyatakan? Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita.
Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di hadapan mereka yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan makamnya di antara orang kaya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Oleh pengetahuannya, hambaku orang benar itu akan membenarkan banyak orang dan kejahatan mereka dipikulnya. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, 12 ayat yang kita baca barusan menggambarkan dengan jelas apa yang dialami oleh hamba yang menderita itu, yaitu Yesus Kristus. Dan mengapa ia mengalami penderitaan bahkan jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Jadi kitab Yesaya ini kitab nubuatan, saudara, apa yang terjadi, dan nubuatan itu persis terjadi pada diri Kristus. Nah, apa yang terjadi, saudara? Yang pertama, saudara, yang terjadi adalah ia menjadi pribadi yang tidak diinginkan oleh siapapun juga. Ayat 2 dan ayat 3, saudara ya. Saudara, tidak ada seorang pun yang menginginkan penderitaan. Siapa di sini yang punya cita-cita menderita, saudara ya? Tentu tidak ada seorang yang menginginkan penderitaan. Setiap orang kalau bisa menghindari penderitaan. Kalau bisa ia persiapkan segala sesuatu dengan baik supaya tidak terjadi penderitaan di kemudian hari. Tentu ini sesuatu yang tepat, saudara ya. Jangan kita cari-cari penderitaan. Kalau bisa kita siap-siap supaya kita tidak mengalami penderitaan. Untuk itulah kita kasih siap anak-anak kita, saudara ya, supaya mereka tidak menderita di kemudian hari. Siapa yang sudi harus menjalani penderitaan, apalagi ketika bicara tentang penderitaan salib yang ditanggung Kristus, maka sudah pasti orang kalau bisa menghindar, dia akan menghindar. Dan saudara, jangan salah, Tuhan Yesus pun ketika di Getsemani, dia pun berkata kalimat ini, saudara, jikalau mungkin ini tidak terjadi, saudara, ini lalu daripadaku. Saudara, memang saudara, kita itu kecenderungan menghindari penderitaan. Tetapi saudara, terkadang penderitaan itu perlu kita hadapi. Nah saudara, penderitaan Yesus digambarkan seperti sebuah tunas muda yang tumbuh dari tanah yang kering, saudara, atau gersang. Tidak mudah, saudara, bagi tunas ini untuk tumbuh di kondisi yang tanah yang kering. Sebuah tunas yang masih muda, kalau kita biasa bercocok tanam itu, saudara, ini biasa masih lemah, membutuhkan tanah yang lebih subur ya, jangan langsung dikasih tanah yang kering. Dia perlu tanah yang lebih baik, nutrisi yang lebih baik, supaya dia bisa bertumbuh, karena dia masih lemah, dia masih baru, saudara, dia masih benih yang baru. Nah sehingga digambarkan, saudara, Tuhan Yesus ini seperti tunas yang muda yang tumbuh dari tanah yang kering. Sehingga betapa sulitnya dia harus tumbuh, saudara, di sana. Nah ini satu gambaran bahwa, saudara ya, penderitaan Yesus ini adalah seperti tumbuh di satu tempat yang begitu sulit dan tidak mudah, saudara. Sehingga jangan bayangkan bahwa tunas ini akan hijau, akan cerah gitu ya, warnanya cantik, saudara. Tunas muda yang lemah ini tumbuh di tanah yang gersang dan kering ini, saudara. Bentuknya tentu tidak seperti yang tumbuh di tanah yang subur. Namun saudara, ini dilanjutkan lagi penjelasannya di dalam ayat 2. Di sana dikatakan bahwa
Sebagai taruk atau tunas, ia tumbuh, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang. Nah, TB1 itu pakai kata semarak, saudara ya. Nah, TB2 menjelaskannya sebagai tampak mulia. Sehingga sudah dijelaskan bahwa tampilan dari Kristus atau tunas yang muda ini, ia tidak enak untuk dipandang, tidak enak untuk dilihat. Tidak ada seorang pun yang menginginkan kondisi Kristus ini. Nah, penafsir mengatakan ini adalah gambaran wajah Kristus atau tubuh Tuhan Yesus yang mengalami penderitaan dan penuh dengan goresan. Sehingga orang tidak mau untuk melihatnya, tidak mau memandangnya. Sehingga sudah tidak ada bahkan bayangan seseorang bahwa dia adalah raja gitu ya. Tentu ada aura rajanya yang membuat orang mungkin takut, gentar gitu ya. Seperti kalau kita lihat lukisan-lukisan itu saudara ya, gambaran Tuhan Yesus itu meskipun dia menderita, tapi ada sinarnya gitu digambarkan di dalam lukisan itu. Saudara. Tapi kenyataannya saudara digambarkan ya saya tidak seperti dalam lukisan itu. Dia tidak memiliki pancaran kemuliaan itu, bahkan orang melihat dia sebagai pribadi yang tidak diinginkan. Bahkan saya bayangkan saudara, ada mungkin seorang ibu yang bawa anaknya, dia akan bilang pada anaknya, nak kamu jangan sampai jadi seperti orang itu. Harus mengalami hukuman yang begitu keji, yang begitu mengerikan. Saudara, saudara tidak ada seorang pun yang menginginkan Yesus tanpa mereka ketahui bahwa hari itu sesungguhnya Yesus menjadi yang terbuang, menjadi yang terhina, menjadi pribadi yang tidak diinginkan siapapun. Padahal seharusnya kitalah yang berada dalam posisi dia. Saudara, orang-orang ini merasa lebih baik daripada Tuhan Yesus. Mereka merasa Yesus layak mendapatkan hal tersebut. Tapi saudara, sesungguhnya kitalah yang berada dalam posisi tersebut. Yesus sedang menggantikan posisi manusia, posisi yang tidak diinginkan. Posisi yang saudara, dihindari orang. Saudara, di hadapan Allah Bapa, sesungguhnya kita ini adalah suatu kejijikan. Allah melihat kita dan tidak menginginkan kita. Kenapa saudara? Karena kita sudah tercemar oleh dosa dan pelanggaran. Allah Bapa melihat kita adalah pribadi saudara, atau manusia-manusia yang penuh dengan cela, penuh dengan kehinaan. Bahkan Allah Bapa ingin berpaling saudara, memandang ciptaan yang sudah jatuh dalam dosa ini. Dia tidak mampu memandangnya karena ketika dia memandangnya dia ingin menjatuhkan hukuman atas manusia yang berdosa itu. Tidak ada yang mau berada di posisi ini saudara kalau Tuhan sudah murka. Tetapi saudara, ketika Tuhan Yesus mengambil posisi itu, ia tidak diinginkan, ia dijauhi, orang-orang memandangnya hina saudara, orang-orang memandangnya bahkan tidak masuk hitungan. Tetapi orang-orang tidak sadar bahwa sebenarnya yang memandang dia hina, yang menjauhi dia, yang memalingkan mukanya dari wajah yang saudara, yang penuh dengan kehancuran itu saudara, sesungguhnya merekalah seharusnya yang berada dalam posisi Yesus. Seorang bernama Agustinus Hippo berkata, Kristus tidak memiliki rupa atau kemuliaan saat berada di atas salib. Ia tampak buruk dan cacat di mata manusia. Namun ketidakindahannya adalah untuk keindahan kita. Dalam kehinaannya dan keburukannya yang paling dalam, ia justru sedang menenun pakaian kemuliaan bagi jiwa-jiwa kita yang telah rusak oleh dosa, saudara. Untuk membuat kita indah, untuk membuat kita kembali diinginkan Allah, untuk supaya Allah kembali melihat kita, saudara. Yesus Kristus mengambil posisi kita. Ia tidak diinginkan, ia dihindari orang. Bahkan orang menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina dan kita tidak memasukkan dia sebagai menghitung dia saudara ya, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai hal yang mulia, yang indah. Dia tidak masuk hitungan kita saudara ya. Itu kalau orang biasa milih, dia tidak masuk hitungan saudara, entah milih sebagai kepala daerah atau bahkan sebagai calon anggota keluarga. Dia tidak masuk hitungan, tidak masuk pilihan kita. Nah saudara, Yesus hari itu ia memilih menjadi pribadi yang tidak diinginkan siapapun. Saudara, hal ini menjadi refleksi bagi kita hari ini.
Bahwa mengikut Yesus berarti siap untuk melakukan pekerjaan yang tidak diinginkan siapapun. Karena tidak mendatangkan keuntungan duniawi. Karena duniawi menginginkan apa yang tampak indah di mata, kemewahan dan harta dunia, tapi mengabaikan kasih dan kebenaran. Hari ini saudara, dunia lebih suka Kristus yang datang dengan kereta kencana, memberikan segala kemewahan, keamanan, berkat yang melimpah. Tapi ketika Kristus hari itu datang dengan tubuh yang luka dan lemah, dunia menolak dia. Karena dunia lebih menginginkan apa yang indah, apa yang mewah, apa yang bisa menyenangkan hati daripada kebaikan, kasih, dan kebenaran. Hari itu, Yesus jadi menjadi pribadi yang tidak diinginkan siapapun, supaya kita kembali dapat datang kepada Allah. Nah saudara, kenapa ia bisa menderita sedemikian hebat? Ayat 4 sampai ayat 6 saudara menggambarkan penderitaannya saudara. Namun bukan hanya penderitaan yang digambarkan saudara, tapi juga alasan terjadi penderitaan tersebut saudara. Di dalam kitab Yesaya dituliskan saudara bahwa penderitaan Yesus ini sebenarnya adalah sebuah substitusi saudara. Salib di hadapan Allah adalah sebuah peristiwa pengganti. Artinya orang yang tidak bersalah, yaitu Yesus Kristus ini saudara, menerima hukuman yang seharusnya untuk orang yang bersalah. Sehingga hukuman yang seharusnya diterima oleh orang yang bersalah itu dihapuskan dan ditanggungkan kepada orang yang menjadi substitusi tersebut saudara. Sehingga ketika Yesus kemudian mengalami berbagai hal atau penderitaan itu saudara, ketika prajurit Roma menikam lambung Tuhan Yesus, prajurit Roma tidak punya kuasa untuk menikam Yesus. Tetapi ia membiarkan dirinya menerima tikaman itu saudara. Karena ini adalah sebuah substitusi. Allah menginginkan hal itu terjadi karena Yesus sedang menanggung hukuman kita. Dikatakan dalam Yesaya 53 ayatnya yang kelima itu saudara. Ia ditikam karena pemberontakan kita. Secara fisik orang Romawi itu, prajurit itu menikam Yesus sebagai seorang yang dianggap pemberontak. Tetapi saudara di hadapan Allah, sesungguhnya Yesus sedang menggantikan posisi pemberontak yang sebenarnya. Yaitu kita saudara. Kitalah seharusnya yang menerima tikaman itu. Tetapi hari itu Yesus membiarkan dirinya ditikam oleh karena pemberontakan kita saudara. Dia bukan pemberontak, tapi ia menggantikan posisi pemberontak yang sebenarnya, yaitu kita yang memberontak melawan Allah dan ia menerima tikaman tersebut. Lalu Yesaya juga menjelaskan saudara, dia diremukkan karena kejahatan kita. Saudara, kata diremukkan ini saudara ya, dari bahasa aslinya itu bicara tentang sesuatu yang menerima tekanan begitu besar sehingga dia akhirnya menjadi hancur remuk gitu saudara. Kalau misalnya kita pernah lihat mobil yang mau didaur ulang itu saudara ya, diremukkan ditindih dengan tekanan yang besar dari atas, dari bawah, kiri, kanan, sehingga mobil yang tadinya berbentuk itu jadi kotak saudara, tidak berbentuk dan padat sampai remuk. Atau kita misalnya melihat kalau ibu-ibu masak itu saudara, mencincang sesuatu itu memberikan tekanan yang besar yang tidak bisa ditanggung oleh sesuatu yang ditekannya itu saudara, sehingga menjadi remuk. Nah saudara, pada hari itu saudara, Yesaya menggunakan kata ini, ia diremukkan karena kejahatan kita. Ia menjadi remuk, ia menjadi hancur, ia menerima tekanan yang begitu besar, yang luar biasa. Dan itu disebabkan bukan karena dia saudara, tapi oleh karena kejahatan kita manusia. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. So, dia menanggung hukuman kita sehingga dia membiarkan dirinya mengalami berbagai hajaran, berbagai hukuman, siksaan yang seharusnya kita terima. Saudara, ganjaran yang seharusnya kita terima sebagai seorang pelaku kejahatan ditimpakan kepada Yesus sehingga kita beroleh keselamatan. Dan oleh bilurnya, yaitu luka-luka yang dialami Yesus, kita beroleh kesembuhan.
Kesembuhan kita dimulai dari luka yang diterima Yesus. Saudara, sembuh di sini jangan diartikan sebagai sembuh dari penyakit. Banyak yang bilang, wah ini artinya oleh bilur Yesus sakit saya sembuh. Saudara. Bukan, saudara. Tapi kesembuhan yang dimaksudkan di sini adalah kesembuhan dari dampak dosa yang menyebabkan kita mengalami luka yang segera membawa kita pada kematian kekal. Ini luka yang tidak bisa diobati dengan obat manapun, saudara. Luka yang akan membawa pada kematian kekal. Tuhan menyembuhkan kita sehingga kita tidak lagi mendapatkan kematian kekal. Tuhan menimpakan kejahatan kita sekalian, yaitu orang-orang yang digambarkan seperti domba-domba yang tersesat dan mencari jalan sendiri, mencari keselamatan sendiri. Kita yang tidak mencari Allah, tapi kemudian kejahatan kita ditimpakan kepada Kristus dan Dia menanggung itu semua, saudara. Ia menderita sedemikian hebat, Dia rela menderita sedemikian hebat karena Dia sedang mensubstitusi ini, saudara, menggantikan apa yang seharusnya kita terima. Ia diremukkan karena kejahatan kita. Allah menimpakan kejahatan kita sekalian pada Yesus supaya kita beroleh pengampunan melalui Yesus Kristus. Nah, menarik saudara, respon Tuhan Yesus. Ia diam dan menerima hukuman itu. Surah ayat 7, ayat 8, ayat 9 memberikan gambaran. Ia dianiaya tapi ia membiarkan dirinya disakiti. Ia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ia seperti induk domba yang keluh, yang tidak bisa berbicara di hadapan mereka yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya, saudara. Sesudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli yang terjadi padanya? Saudara, menariknya beberapa terjemahan bahasa Inggris katakan, siapa yang peduli, dia tidak bisa menghasilkan generasi berikutnya, saudara. Artinya siapa yang peduli, dia belum menikah, dia belum punya anak, bagaimana nasib masa depannya kelak. Tidak ada yang peduli padanya. Ia terputus dari negeri orang-orang hidup, karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Bahkan orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, orang yang tidak mengenal Allah, dan makamnya di antara orang kaya. Nah, sudah menarik sudah ya, kalau TB1 itu katakan di antara pemberontak, tapi di sini dikatakan di antara orang kaya, sudah, karena memang lebih tepat sudah ya, bahwa itu memang makam orang-orang kaya. Sekalipun Yesus Kristus itu mati dalam kondisi yang mengenaskan, tapi Tuhan menyediakan dia satu makam yang baik, saudara ya. Dan oleh makam yang baik itu juga bisa dijaga dengan baik. Dan justru itu membuktikan bahwa dia benar-benar mati dan berada di makam itu. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Nah, saudara, apa yang terjadi, saudara? Yesus membiarkan dirinya disakiti bukan karena dia tidak punya kuasa untuk bisa membebaskan diri, saudara. Bukan berarti dia tidak punya kekuatan untuk lepas dari orang-orang yang menganiaya dia. Dia Tuhan, saudara. Bukan berarti dia tidak punya otoritas untuk memberikan perintah pada malaikat, ini habisin saja orang-orang yang menganiaya aku, lepaskan aku gitu ya. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak punya kemampuan itu, saudara. Dia punya. Tetapi hari itu dia memilih diam dan menerima hukuman itu. Kenapa, saudara? Karena dia tahu bahwa hanya dengan cara itu dia bisa menebus dosa manusia. Lalu hari itu dia keluarkan perintah. Dan sudah, yang mau ditolong aja malah tidak ada terima kasih gitu ya, menghina. Dan lebih baik tidak usah diselamatkan gitu ya, malaikat suruh beresin mereka, cabut nyawa mereka. Bisa, saudara, Tuhan Yesus minta itu. Tapi kalau dia lakukan itu, maka tidak ada penebusan dosa. Ia tidak membuka mulutnya, bukan karena dia tidak punya kuasa. Karena dia tahu bahwa untuk itulah dia datang ke dalam dunia. Untuk menerima hukuman yang harusnya diterima kita, manusia berdosa. Dia memilih diam, saudara. Dia memilih mengosongkan diri, menahan seluruh kemampuannya yang ilahi itu. Supaya kita bisa menerima penebusan dosa. Saudara, Tuhan kita seringkali dihina, saudara ya, di hari Jumat Agung ini. Tuhan kok mati gitu ya. Tuhan kok tidak bisa melawan, bahkan bukan hanya sekarang, saudara, di bawah kaki salib. Itu orang Farisi ahli Taurat bilang, coba lihat dia, apakah dia bisa membebaskan dirinya. Mau menyelamatkan kami, menyelamatkan dirinya saja dia tidak bisa. Dia begitu dihina, diejek, saudara. Mungkin kalau kita di posisi itu,
Sudah bilang, aku ini sebenarnya punya kekuatan gitu ya. Langsung dia turun aja dari salib itu. Tapi sudah dia memilih diam. Dia tidak membuka mulutnya sedikit pun karena dia tahu hanya dengan cara itu dia bisa menolong, dia bisa menebus dosa manusia. Nah saudara, kediaman Yesus ini menghasilkan sesuatu. Dari penderitaan itu menuju kemuliaan. Saudara, penderitaan Yesus bukanlah akhir. Ada pengharapan di balik penderitaan itu. Oleh sebab itulah Jumat Agung selalu diikuti dengan Paskah yang akan kita rayakan di hari Minggu. Dan Paskah tidak akan ada tanpa Jumat Agung. Salib bukanlah sebuah kecelakaan sejarah atau kegagalan Kristus melindungi atau kegagalan Allah melindungi putranya. Salib bukanlah rencana yang gagal. Yesaya memberitahu kita bahwa Tuhan berkehendak meremukkan dia. Ini adalah kalimat yang paling mengerikan saudara ya. Ayat 10 dikatakan Tuhan berkehendak meremukkan dia saudara. Kita mungkin bertanya kenapa bisa Tuhan kok mau meremukkan putranya. Saudara, karena dia tahu hanya dengan cara itulah kita beroleh keselamatan. Ini adalah kalimat yang mengerikan tapi sekaligus paling indah dalam Alkitab. Mengapa Allah berkehendak meremukkan putranya yang murni? Karena hanya melalui remuknya tubuh Kristus, murka Allah dipuaskan dan keadilannya terpenuhi. Sehingga kita yang seharusnya remuk dan hancur justru dipulihkan. Saudara, di akhir penderitaannya, Yesus melihat Anda dan saya, hasil dari curahan jiwanya. Dan ia berkata, aku puas. Ia tidak menyesali setiap cambukan yang ia terima, bahkan membekas di punggungnya. Ia tidak menyesali setiap paku-paku yang menancap di tangan dan kakinya, bahkan membekas sampai Thomas mencucukkan jarinya. Ia tidak menyesali mahkota duri yang menusuk kepalanya. Saat ia melihat jiwa-jiwa yang terhilang, itu diselamatkan, dibenarkan, dan dibawa pulang kembali kepada Bapa. Ia melihat hasil kerjanya dan merasa bahwa semua penderitaan itu sangatlah layak. Saudara, karya Kristus ini, bagaimana kita meresponinya? Bukan tangisan karena kematian Yesus, tapi mari kita responi dengan pertobatan. Ada 2 ayat saudara ya, dari Lukas 23 ayat 27 sampai 28. Ketika para wanita yang mengikuti Yesus ini menangis. Lalu Tuhan Yesus berkata, janganlah menangis, hai putri-putri Yerusalem. Jangan menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Saudara, Tuhan Yesus tidak mengingini respon ketika melihat dia menderita, kita menangis dan sedih. Untuk Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus bisa demikian? Tuhan Yesus melakukan itu semua, saudara, supaya kita diselamatkan. Supaya kita mengalami perubahan hidup. Supaya kita mengalami pertobatan. Oleh karena itu 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Dan Yesus tidak perlu disalibkan, saudara, kalau kita tidak berdosa. Kebenaran tidak ada di dalam kita. Tapi kalau kita mengaku dosa kita, maka Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena untuk itulah ada salib Kristus, supaya kita diampuni dan disucikan. Ia ditikam karena pemberontakan kita. Ia diremukkan karena kejahatan kita. Ia menerima hajaran bagi kita, sehingga bilurnya oleh luka-luka yang dialaminya, jiwa kita boleh disembuhkan dari cemarnya dosa. Ia menanti kita mengakui bahwa kita berdosa. Maka oleh bilurnya yang ia terima di salib itu, kita disembuhkan dan dipulihkan. Saudara, salib Kristus memanggil kita untuk datang kepadanya membawa segala dosa-dosa kita dan menerima pengampunannya. Bilurnya atau luka yang menganga lebar itu, tangan dan kaki yang berlubang paku, lambung yang berlubang karena tikaman itu, kepala yang penuh lubang dari mahkota duri itu, tersedia bagi kita yang dikasihinya
untuk disembuhkan jiwa kita dari dosa-dosa kita. Tapi ingatlah saudara, salib tanpa pertobatan untuk hidup baru adalah sebuah tindakan yang merendahkan salib Kristus. Oleh karena itu, mari kita datang padanya, bersyukur atas karyanya, dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita, serta berkomitmen untuk hidup baru di hadapan Tuhan. Ia menjadi pribadi yang tidak diinginkan siapapun, yang menanggung derita bukan karena dirinya, tapi karena kejahatan kita, karena dosa-dosa kita. Ia diam menerima hukuman kita karena dia tahu dengan diamnya dia menerima hukuman, dosa kita diampuni. Dan saudara, itu menghasilkan kemuliaan bagi kita. Kita dapat datang kepada Allah, membawa dosa-dosa kita dan menerima pengampunan. Saudara, itulah kisah Jumat Agung yang perlu kita renungkan dan kita refleksikan pada malam hari ini. Sebagai penutup khotbah, saya rindu kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa sambil diiringi sebuah lagu luka yang menyembuhkan saudara. Saudara bisa ambil waktu berdoa dan menikmati sejenak setiap bait dalam lagu ini yang menggambarkan Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Saya undang saudara ambil waktu sejenak berdoa dan bersyukur serta berkomitmen untuk hidup baru di hadapan Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Siapa percaya kabar yang kami dengar, tunas kecil tumbuh di tanah kering. Tak ada rupa yang menarik mata, kami pun memaling, kami pun tak peduli. Ia dikenal karena dukanya, beban berat yang bukan miliknya. Namun oleh lukanya jiwa kami disembuhkan, oleh bilurnya dosa kami dihapuskan. Kami tersesat jalan sendiri, Dia yang menanggung semua. Oh, oleh lukanya kami pulang kepada Bapa. Diam tak berkata saat dihina dan dipukul, laksana domba dibawa ke sembelihan. Kubur disiapkan di antara orang salah, padahal tak ada kekerasan di mulutnya. Ia dihancurkan, ia dipatahkan, rencana kasih di balik pengorbanan. Namun oleh lukanya jiwa kami disembuhkan, oleh bilurnya dosa kami dihapuskan. Kami tersesat jalan sendiri, Dia yang menanggung semua. Pulang kepada Bapa. Lihat keturunannya bangkit dari kematian, pekerjaannya berhasil, hati Bapa pun lega. Yang benar menanggung kesalahan banyak orang, Dia jadi pengantara bagi yang Ya Tuhan, biarlah melalui pujian ini kami mengingat kembali karya Kristus
yang telah membiarkan dirinya menerima siksa dan penderitaan di atas kayu salib. Engkau diam dan tidak membuka mulutmu, menerima segala hal yang seharusnya kami terima. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Bilur dan bekas luka itu biarlah senantiasa mengingatkan kami akan cinta kasih Tuhan, yang mendorong kami dengan penuh sukacita untuk menceritakan kepada orang lain bahwa Yesus Kristus telah membiarkan tubuhnya penuh bekas luka, bahkan tangannya berlubang paku, supaya kami, orang yang seharusnya dihukum, menerima keselamatan, menerima anugerah. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan kembali ingatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.